Shalom, selamat malam Shalom. Karisma Family dan sahabat OBS berkah dalam. Kita ketemu lagi dalam edisi ibadah minggu ya. Baik, malam hari ini tema firman Tuhan kita adalah matahari dan perisai. Saya akan ambil dari Mazmur 84 ayat 12. Mari kita baca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Puji Tuhan, haleluya. Mazmur 84 adalah salah satu pasal yang saya sangat suka. Karena isinya menyatakan kerinduan kepada Tuhan. Isinya menyatakan kerinduan berziarah mencari Tuhan. Dan sangat indah sekali ketika orang itu rindu beribadah kepada Tuhan. Nah, di akhir dari Mazmur 84 sesuai dengan pujian yang kita sudah nyanyikan di awal tadi bahwa Tuhan kita adalah matahari dan perisai. Coba kalau di sebelahmu ada seseorang katakan Tuhan kita matahari dan perisai. Tuhan kita matahari dan perisai. Oke, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, matahari dalam ayat itu dipakai kata semes. Dan matahari kita tahu itu diakui, dimengerti sebagai sumber kehidupan dan juga sumber energi. Nah memang ketika kita bicara matahari, cara pandang seseorang melihat matahari antara orang modern dengan orang di zaman kuno itu sangat berbeda. Orang di zaman kuno ketika tidak banyak hiburan, belum banyak kemajuan teknologi dan suasananya masih sangat natural, mereka begitu kagum dan takjub dengan yang namanya matahari. Karena mereka sungguh memahami bahwa kehidupan mereka akan sangat dipengaruhi oleh matahari. Mengatur cuaca, mengatur waktu, dan itu sangat mereka kagumi. Beda dengan orang modern. Orang modern tahu bahwa matahari itu adalah sumber energi, sumber kehidupan, tetapi mereka tidak terlalu wow dengan matahari. Orang modern lebih wow dengan matahari department store. Haleluya, ya. Tetapi hari ini kita belum bisa berbelanja karena kita untuk sementara harus menahan diri. Oke, saya lanjutkan karena orang kuno itu begitu takjub dengan matahari. Maka mereka ada yang memuja matahari. Ada mereka yang beribadah kepada matahari. Nah, kita coba lihat Ulangan 17 ayat yang ketiga. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Oke, jadi penyembahan matahari adalah penyembahan yang sudah kuno. Karena di masa Ulangan, di masa Musa hidup, di masa orang Israel ada bangsa-bangsa kafir yang sudah beribadah kepada matahari, bulan, dan segenap tentara langit. Dan dikatakan itu dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan ada ilah yang lain. Dan ketika Tuhan berkata kepada Musa, jika satu kali diketemukan orang yang beribadah menyembah kepada matahari, ada konsekuensi yang harus diambil. Ayat yang kelima. Ulangan 17 ayat yang kelima demikian bunyinya. Maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Ya, jika diketemukan dengan saksi-saksi yang menguatkan bahwa seseorang itu beribadah, menyembah kepada matahari dan ilah yang lain, hukumnya adalah rajam, mati. Tuhan begitu serius dengan dosa ini. Artinya Tuhan tidak mengizinkan orang menyembah ciptaan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pencipta. Yang disembah seharusnya adalah pencipta. Orang Mesir mereka menyembah dewa matahari dan itu disebut Ra atau juga Re. Ada dewa Ra atau dewa Re. Itu adalah dewa matahari pada zaman Mesir kuno. Dan faktanya adalah orang Sumeria,
orang Assyria, orang Persia, orang Yunani, bahkan orang Romawi, mereka punya dewa matahari dengan nama yang berbeda-beda sesuai masing-masing penyebutan pada waktu itu. Tetapi lihat bahwa orang Mesir mereka sangat memuja matahari. Karena sekali lagi matahari adalah penentu kehidupan yang mereka sangat sadari pada hari-hari itu. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet-Shemesh yang ada di Mesir dan akan menghanguskan kuil para ala Mesir itu dengan api. Ya, ini tentang Nebukadnezar. Yeremia sedang menubuatkan bahwa Nebukadnezar akan datang menghancurkan Mesir. Dan yang akan dilakukan Nebukadnezar adalah salah satunya dia akan memecahkan tugu-tugu berhala Bet-Shemesh yang ada di Mesir. Dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan api. Nah, Bet-Shemesh, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa matahari dalam bahasa Ibrani itu Shemesh. Sehingga Bet-Shemesh, Bet itu rumah, Shemesh itu matahari. Jadi Bet-Shemesh artinya House of the Sun atau Sun Temple, kuilnya dewa matahari. Karena orang Mesir begitu memuja dewa ini sehingga mereka membuat kuil khusus untuk dewa matahari. Dan itu yang akan dihancurkan oleh Nebukadnezar ketika dia datang menyerbu Mesir. Tetapi puji Tuhan bahwa Alkitab kita tidak mengajarkan kita menyembah matahari. Karena dalam Mazmur 148 ayat yang ketiga, mari kita baca. Pujilah dia hai matahari dan bulan, pujilah dia hai segala bintang terang. Puji Tuhan, matahari bukan untuk disembah. Matahari bukan untuk kita beribadah kepadanya. Tetapi pemazmur dalam Mazmur 148 ayat 3 ini dikatakan pujilah dia hai matahari. Matahari yang harus menyembah Tuhan. Bukan kita yang harus menyembah matahari. Karena beratus-ratus tahun kemudian yang begitu dahsyat adalah Yesaya. Dia menuliskan sebuah nubuatan. Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Haleluya. Penyembahan matahari dilakukan bangsa-bangsa di luar Israel. Dan itu menjadi sebuah kelaziman buat agama-agama di saat itu. Tetapi yang luar biasa adalah ini janji ketika Sion dipulihkan. Dan orang Israel memahami pasal 60 dan ayat-ayat yang ada di sana itu akan terjadi di masa mesianik. Itu akan terjadi pada saat Mesias itu menyatakan dirinya. Dan Alkitab berkata, matahari itu tidak lagi menjadi penerang. Kenapa? Karena dikatakan Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Amin. Dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Jadi mari kita bangga punya Allah kita. Karena apa yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, itu dibalikkan oleh Tuhan. Matahari tidak akan berfungsi lagi. Matahari tidak akan menjadi benda penerang lagi karena Tuhan yang muncul. Tuhan yang akan disembah. Tuhan yang akan dimuliakan atas segala sesuatu. Dan lebih dahsyat lagi, saya percaya bahwa Yesaya tidak janjian dengan penulis Mazmur 84. Yesaya tidak janjian dengan penulis-penulis yang lain. Bahwa menyatakan matahari itu satu kali akan tidak ada artinya lagi. Lihat nubuatan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 23. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Puji Tuhan, di Yerusalem baru matahari tidak berlaku lagi. Dan matahari yang sekarang ini akan hancur. Dan Alkitab berkata anak domba itu adalah lampunya. Amin. Kita sedang membahas apa? Tuhan kita adalah matahari dan perisai. Allah kita
adalah Allah pencipta. Dia bagaikan matahari yang terang, pemberi kehidupan, memberikan energi kepada kita, dan kita harus bangga kepada Tuhan kita. Nah, sekarang beberapa nubuatan lagi yang ada di Yoel 2 ayat yang ke-10. Yoel 2 ayat 10, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Matahari yang gelap itu matahari yang kehilangan kemuliaan. Ketika orang Mesir menyembah matahari, itu matahari, makanya kalau tadi di gambar dewa Amon-Ra, dewa Ra tadi, matahari itu tepat berada di atas kepala dewa itu. Artinya mereka memuja matahari dalam kekuatan maksimal pada tengah hari. Mereka menyembah itu karena matahari punya energi, punya sinar, punya panas yang begitu mengagumkan. Tetapi ketika matahari itu hitam, matahari itu tidak mempesona lagi. Dan Alkitab berkata pada akhir zaman Yoel menubuatkan matahari dan bulan akan menjadi gelap. Matahari akan kehilangan kemuliaannya. Hari ini orang modern melihat matahari sudah tidak menakjubkan lagi. Karena kalau sahabat OBS dan Karisma Family melihat bangsa Cina, negara Cina, dia sedang membuat matahari buatan. Dan bayangkan kalau mereka berhasil dengan teknologi itu, orang akan berkata bahwa matahari orang Cina juga bisa bikin. Hari ini kalau kita bertanya kepada anak-anak kita, anak-anak siapa pencipta matahari? Anak-anak sekolah minggu akan berkata, Tuhan, Bu Guru. Tetapi nanti kalau matahari buatan Cina, jadi hati-hati guru sekolah minggu. Karena ketika kita tanya anak-anak siapa pencipta matahari? Anak-anak kita akan jawab, orang Cina. Matahari sudah tidak mengagumkan lagi. Dan karena itu Alkitab berkata semua unsur bumi ini, alam semesta ini akan lenyap. Dan matahari sebelum lenyap akan menjadi hitam. Dan itu confirm dengan apa yang dituliskan Wahyu 6 ayat 12. Wahyu 6 ayat 12, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Iya, Yohanes juga mendapatkan penglihatan. Yohanes mendapatkan wahyu bahwa ketika anak domba membuka meterai ke-6, maka matahari akan menjadi hitam bagaikan karung rambut. Matahari akan tidak seindah yang kita lihat hari ini. Matahari yang menjadi pujaan bangsa-bangsa kuno akan kemudian tidak menarik lagi. Bersyukurlah bahwa pemazmur berkata, Tuhan adalah matahari. Bukan matahari adalah Tuhan, tetapi Tuhan adalah matahari. Mari baca Maliaki 4 ayat yang kedua. Ini adalah nubuatan ketika hari Tuhan datang, ketika Yesus datang, maka Maliaki mencatat seperti ini. Maliaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Iya, orang Israel, orang Yahudi juga mengakui ini adalah ayat-ayat mesianik. Artinya ini akan terjadi ketika Mesias menyatakan dirinya. Ketika Tuhan datang, ayat sebelumnya tentang hari Tuhan. Ketika hari Tuhan terjadi, matahari menjadi gelap. Sebelum pada akhirnya hancur. Tetapi kemudian Alkitab berkata, Tuhan akan terbit menjadi surya kebenaran. Surya yang abadi, surya yang memberikan penerangan, surya yang tidak akan lenyap. Dan itu begitu luar biasa. Dan sekarang perhatikan puji-pujian Sakaria ketika dia mendapatkan kelahiran anaknya. Lukas 1:78. Lukas 1:78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi
dari tempat yang tinggi. Ya, jadi Tuhan akan melawat kita dan Tuhan pasti dia segera datang. Dikatakan ada rahmat, ada belas kasihan. Amin. Dan ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Bukankah kita sering menyanyi? Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjinya seperti fajar pagi hari. Surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Itu akan terjadi buat orang-orang percaya. Jadi sekarang kita mengerti betapa dahsyatnya ketika pemazmur berkata, "For the Lord God is a sun and shield." Tuhan kita adalah matahari dan perisai. Dalam terjemahan bahasa Jawa, Pangeran Yehova, Allah, ikut dadi sesuryo lan tetameng. Tuhan kita matahari yang memberikan kehidupan. Tuhan kita juga perisai. Nah, sekarang kita akan lihat tentang perisai. Perisai itu adalah sebuah alat yang melindungi pasukan di dalam peperangan. Perisai itu memberikan rasa aman. Perisai itu menangkal bahaya. Perisai itu menangkis dari setiap senjata yang diarahkan kepada kita. Dan Alkitab berkata, pemazmur berkata, Tuhan kita adalah matahari tetapi juga perisai. Lihat yang menarik. Sebelum ayat yang ke-11 tadi muncul, bahwa Tuhan kita adalah matahari dan perisai, ternyata di ayat yang ke-9 coba perhatikan. Mazmur 84 ayat 9. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Iya, yang menarik sebelum ayat 11 tadi muncul, rupanya ada sebuah seruan doa supaya Tuhan melihat perisai dari pemazmur ini. Pemazmur berkata, lihatlah perisai kami. Mungkin dia sambil angkat perisai fisik. Perisai yang benar. Tuhan, lihatlah perisai kami ya Allah. Dan entah kenapa kemudian selanjutnya tiba-tiba dia mendapatkan pewahyuan bahwa Tuhan itu matahari dan perisai. Artinya Tuhan lebih canggih dari perisai yang ada di tangan para pahlawan. Perisai di tangan pahlawan hanya bisa melindungi kita dari senjata-senjata tertentu. Tetapi ketika Tuhan jadi perisai, dia akan melindungi kita dari segala macam bahaya. Karena itu, Amin. Mari katakan sama-sama, Tuhan perisaiku. Tuhan perisaiku. Haleluya. Mari kita bangga bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Yang menarik sahabat sahabat OBS dan Karisma Family, dalam Kejadian 15 Tuhan sudah mengatakan bahwa dia adalah perisai. Jauh sebelum Mazmur dituliskan. Jauh sebelum pemazmur menuliskan bahwa Tuhan adalah perisai. Tuhan sudah berbicara kepada Abram. Kejadian 15 ayat 1. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Ya, ketika Tuhan berjanji akan memberkati, akan memberikan keturunan kepada Abram, maka Tuhan berjanji, janganlah takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Rupanya ketika Tuhan kita jadi perisai, maka ada rasa aman di dalam kita. Dan kemudian dia berikan upah, dia berikan berkat. Jadi perisai mengandung pengertian juga bahwa Tuhan siap memberkati kita. Dan Abraham mengalami itu. Ketika Tuhan berkata, akulah perisaimu, itu terjadi. Dia dibela atas musuh-musuhnya. Dia mengalami kemakmuran. Dia mengalami keamanan. Kenapa? Karena Tuhan menjadi perisainya. Nah, karena itu sekarang kita bisa memahami kalimat ini. Bahwa Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Dan apakah sampai di situ saja? Tidak. Ayat 12 dari Mazmur 84 tadi dikatakan, kasih dan kemuliaan ia berikan. Jadi Tuhan adalah matahari dan perisai, tetapi kemudian kasih dan kemuliaan ia berikan. Kasih itu bisa muncul dalam bentuk kedamaian, dan kemuliaan itu adalah kemenangan yang ia berikan. Ketika Tuhan jadi perisai,
Dan matahari dia memberikan kedamaian, dia memberikan pemulihan. Dan kemudian matahari itu disejajarkan dengan kasih, dan kemudian perisai itu disejajarkan dengan kemuliaan, kemenangan, victory. Dan itu berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Jadi dari ayat 12 ini yang pertama tadi kita sudah lihat, Tuhan adalah matahari dan perisai. Dan poin yang kedua, dia memberikan kasih dan kemuliaan. Karena itu saya berdoa di masa-masa hari ini kita menghadapi situasi yang sulit. Ada kasih, ada kemuliaan. Biarkan Tuhan jadi matahari dan Tuhan jadi perisai dalam hidupmu. Amin. Tetap hidup dalam damai, tetap hidup dalam kemenangan. Dan jangan pernah takut karena dia Tuhan yang peduli atas hidup kita. Amin. Poin yang terakhir, ternyata ketika dia memberikan kasih dan kemuliaan. Kalimat terakhir dari Mazmur 84 ayat 12, mari dengarkan lagi. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, ketika Tuhan memberikan kasih dan kemuliaan, maka ayat ini diakhiri dengan sebuah kalimat. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Berkat Tuhan untuk orang yang tidak bercela itu tidak ditahan-tahan. Amin. Tuhan punya segala sesuatu. Karena itu jangan khawatir. Jangan nimbun beras, jangan nimbun indomie. Lebih baik salurkan saja kepada tetangga-tetangga kita yang memerlukan. Jangan hidup khawatir seperti orang-orang lain. Memborong segala macam karena takut kalau ke depan terjadi kesusahan. Tuhan tidak pernah menahan berkatnya bagi orang yang hidup tidak bercela. Amin. Kata tidak bercela dalam terjemahan lain itu tulus. Dalam terjemahan lain lagi jujur. Dalam terjemahan bahasa Inggris integritas. Jadi orang yang tetap hidup dalam kebenaran, orang yang tetap hidup jujur, orang yang tetap hidup tulus, maka berkatnya tidak pernah ditahan Tuhan. Amin. Manusia bisa nahan beras. Manusia bisa nahan sembako. Manusia bisa menimbun masker. Manusia bisa menahan yang mereka punya. Beberapa waktu yang lalu ketika corona baru saja merebak, orang menimbun hand sanitizer, masker, sembako demi keuntungan pribadi. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan itu untuk orang-orang yang hidup benar buat dia. Coba lihat Amsal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3, 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Ya, hari ini banyak orang butuh pertolongan kita. Selagi kita masih mampu, mari tolong semampu kita, serela kita. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita tidak mampu, katakanlah minta maaf. Berasku juga tinggal untuk hari ini. Minta maaf, aku juga punya persediaan terbatas. Tetapi saya percaya kalau kita berani beriman kepada Tuhan, dalam kekurangan pun kita mampu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Karena janda Sarfat dalam kekurangan dia memberi dan terjadi mujizat. Ada banyak contoh anak kecil memberikan 5 roti dan 2 ikan seluruh bekalnya dan terjadi mujizat. Multiplikasi, pelipat gandaan. Jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Manusia bisa lakukan itu. Tetapi Tuhan kita, dia gak pernah tahan berkatnya untuk anak-anaknya. Haleluya. Bilang sama sebelahmu, aku sangat diberkati. Aku sangat diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau akhiri firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi untuk mengakhirinya, saya ingin menunjukkan bahwa ayat 11 dari Mazmur 84 itu ternyata akan terjadi. Apa tadi? Tuhan adalah matahari dan perisai. Dia memberikan kasih dan kemuliaan. Dan kemudian dia tidak menahan berkatnya, kebaikannya untuk orang-orang yang hidup tidak bercela. 3 ini akan terjadi kalau ayat 10 kita alami. Ayat 10. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 11. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. 3 berkat dalam ayat 11 itu hanya bisa kita alami ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dalam terjemahan lain, aku lebih suka jadi penjaga pintu rumah Tuhan. Karena aku bisa ketemu dan menikmati hadirat Tuhan. Sahabat OBS dan Karisma Family, di masa kita di rumah saja, hari ini sebagian besar waktu kita untuk apa? Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada sepanjang hari main game, daripada sepanjang hari nonton sinetron, daripada sepanjang hari kita karaokean, daripada sepanjang hari kita mencari hiburan dunia. 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik, lebih indah. Karena di sana ada kemurahan Tuhan. Haleluya. Jangan habiskan waktu kita untuk mencari hiburan-hiburan dunia yang akan lenyap dan tidak membangun kita. Tetapi mari kita cari Tuhan di masa sulit ini. Mari kita kejar kebenaran. Dan kalau kita mau hidup dalam hadirat Tuhan, maka 3 berkat dalam ayat yang ke-11 tadi akan kita alami. Dan akhirnya pemazmur menutup dengan ayat 12, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Mari terus percaya kepada Tuhan karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita lanjutkan dengan menyembah Tuhan. Bapa di sorga, kami akan meresponi firman Tuhan dengan menyembah-Mu. Kami tahu bahwa di dalam hadirat-Mu kami ada berkat-berkat yang melimpah. Amin. Engkau adalah matahari dan perisai kami. Amin. Engkau Tuhan yang memberikan kasih dan kemuliaan. Amin. Dan Engkau tidak pernah menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Amin. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Lebih baik 1 hari, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu Tuhan.
sahabat OBS, pemazmur dia berkata lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan. Di pelataran saja sudah mengembirakan hatinya. Menjadi penjaga pintu saja sudah mengembirakan hatinya. Dan tahukah bahwa kita gereja akhir zaman yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Jatah kita bukan hanya di pelataran, tapi jatah kita ada di ruang Maha Kudus. Amin. Karena tirai itu sudah terbelah. Itu lebih exciting, itu lebih dahsyat, itu lebih luar biasa. Karena itu jangan mau hanya di pelataran, masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih lagi. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik 1 hari Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Biarkan kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kau matahari dan perisai, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber kehidupan. Haleluya, Engkau perisai, perlindungan atas kami Tuhan. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari nyatakan pujian bagi Tuhan. Haleluya.
Bapa, biarkan kami terus menyadari bahwa berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena Engkau Tuhan yang peduli dalam hidup kami. Amin. Tuhan, terima kasih Bapak. Jamaah, sahabat OBS Karisma Family yang sedang mengikuti program ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang kekurangan, Tuhan, lihat hidup mereka. Ketika Engkau jumpai mereka tidak bersela, jangan tahan kebaikan-Mu. Berkati umat-umat-Mu saat ini juga. Nyatakan kasih dan kemuliaan. Biarkan Engkau menjadi matahari dan perisai buat mereka di masa sulit ini. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain, di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah. Mari sambil angkat tangan kita, angkat hati kita. Matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Perkatakan janji Tuhan, firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sekali lagi, sebab Tuhan Allah. Sebab Tuhan Allah
Bapa, hamba-Mu terus berdoa supaya ini terjadi dalam hidup setiap umat-umat Amin. Tuhan. Di mana saja program ini didengarkan, Amin, setiap Tuhan. umat-umat-Mu di Indonesia ini, umat-umat-Mu di Ya, belahan penjuru bumi Tuhan. manapun, gereja Tuhan, bedakan mereka. Amin. Biarkan mereka dipelihara dengan berkat Amin. Goshen, mereka dipelihara dengan susu dan madu, berkat Kanaan turun Haleluya. dalam hidup mereka, multiple blessing turun Ya. dalam hidup mereka. Amin. Dan biarkan kami mengerti bahwa sepanjang apapun umur kami di bumi ini, Ya, Yesus. tetap lebih baik sejenak di pelataran-Mu. Haleluya. Kami berdoa supaya panjang umur dan sejahtera, tetapi seindahnya dunia ini, maka lebih baik sebentar saja di pelataran Tuhan. Dan kami tahu, kami tidak akan hanya sebentar di hadirat-Mu. Kami akan selama-lamanya bersama Amin. dengan Tuhan. Dan biarkan Engkau memelihara iman kami, Amin. supaya di masa Haleluya. sulit ini kami mengerti Engkau matahari dan perisai kami. Amin. Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus. Dan terimalah keberhasilan yang maksimal. Ya. Terimalah perlindungan yang sempurna. Amin. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Amin. Memelihara roh, jiwa, tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gerejanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom. Berkah dalam Tuhan memberkati.